Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar rahimakumullah, kali ini saya akan membaca kitab Sahih Muslim terkait dengan dosa besar. Qala bismillahirrahmanirrahim. Babu qauni syirki akbahu dzunubi wa bayani a'zamiha ba'dahu. Bab yang menjelaskan tentang keberadaan syirik itu merupakan dosa yang paling buruk, dan bab yang menjelaskan dosa yang paling besar setelah dosa syirik. Hadatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim. Qala Ishaq akhbarana Jarir wa qala Utsman hadatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Amr ibn Surahbil an Abdillah qala, berkata Abdillah, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu dzambi a'zamu indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qala, Rasulullah menjawab, antaj ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, kamu menjadikan Allah sebagai saingan, sebagai sekutu. Wa huwa khalaqaka, sedangkan Allah yang menciptakan kamu. Nah, yang pertama, dosa yang paling besar menurut Rasulullah SAW adalah menjadikan Allah sekutu atau berbuat musyrik atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini a'zamu zambi, dosa yang paling besar menurut Rasulullah SAW dalam hadis ini. Nah, dosa yang paling besar ini dosa syirik, dan dosa syirik ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjadikan ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, menjadikan ada Tuhan lain selain Allah. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang melakukan persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa, satu, ya. La syarikalak, tidak boleh ada sekutu bagi Allah, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, Allah tidak lahir dan dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekupu, ya, sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, ya. Dengan apapun kita wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini dosa yang paling besar yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qala qultu lahu, aku bertanya lagi kepada Rasulullah, inna dzalika la'asimun, sesungguhnya dosa syirik la'asimun adalah dosa yang sangat besar. Qala qultu summa ayun, kemudian apa ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, summa, kemudian, antaktula, kamu membunuh, walada, ka, anak kamu, makhofata ayat ama ma'aka, karena takut anak kamu makan bersama kamu. Jadi dosa besar yang kedua adalah membunuh, ya. Apalagi membunuh anak dengan alasan takut miskin, ya. Ayat ama ma'aka, agar anak makan bersama kamu, di sini adalah maksudnya takut miskin, ya. Jadi
ada orang tua, ya, ini realita, ada orang tua yang membunuh anaknya karena takut miskin, takut tidak bisa memberi makan. Berarti orang tua tersebut imannya lemah. Karena hakikat yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang tuanya. Semuanya sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita ikhtiar, kita berdoa, kita usaha, kita tawakal, Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Jadi salah kalau ada orang tua membunuh anaknya karena takut tidak bisa memberikan makan kepada anaknya. Nah, di sini ya dosa yang kedua adalah membunuh. Ya, pertama syirik, dosa kedua adalah membunuh, ya, apalagi membunuh anak kandung sendiri, termasuk aborsi. Aborsi ini kan juga membunuh, ya, membunuh janin dalam kandungan, janin yang harusnya punya hak hidup secara perdata, ya, dia dibunuh oleh orang tuanya karena takut miskin atau hubungan di luar nikah karena takut terbuka aibnya. Ya, prinsipnya dosa yang kedua setelah syirik adalah membunuh. Qala qultu sumayun, aku bertanya lagi kemudian apa ya Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, summa kemudian antuzania halilata jarika, kamu berbuat zina atau melakukan perzinahan kepada istri tetangga kamu. Dosa yang berat yang ketiga adalah berzina. Apalagi berzina dengan orang dekat, ya. Berzina yang kita zinahi adalah istri tetangga, ya, atau orang dekat. Ini lebih apa namanya? Lebih tidak bermoral lagi, ya. Apa namanya, tetangga yang harusnya dilindungi, saudara yang harusnya dilindungi, tetapi malah dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya, melakukan zina dengan istri tetangga. Nah, dosa yang ketiga yaitu berzina merupakan dosa yang sangat besar menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ketiga dosa ini Allah hindarkan kepada kita sehingga kita bisa terhindar dari dosa-dosa besar. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Hadatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an Jarir qala Utsman hadatsana Jarir anil A'mash an Abi Wa'il an Amr bin Surhabil qala Abdullah qala rajulun, berkata seorang laki-laki atau bertanya seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu dzambi akbaru indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qala, Rasulullah menjawab, antad'u lillahi niddan wa huwa khalaqaka, kamu menjadikan Allah sebagai tandingan, sebagai sekutu, ya, padahal Allah yang menciptakan kamu. Allah yang menciptakan kita, seharusnya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ya, banyak di antara kita sudah diciptakan jadi manusia, ya, sudah ditakdirkan jadi manusia, nikmatul ijad, nikmat diciptakan, nikmatul imdad, nikmat yang terus-menerus tidak putus-putusnya, tetapi malah kita tidak menyembah Allah, malah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini berarti kita hamba yang tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah, yaitu nikmatul ijad, nikmat diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Dosa yang pertama di hadis ini menguatkan di hadis yang di atas. Yang pertama adalah asyirku billah, menyentuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala summa ayun, kemudian apa ya Rasulullah? Kata rajul tadi, qala antak tula waladaka makhofata ayat amamaka, kamu membunuh anak kamu karena takut anak kamu makan bersama kamu. Ini sama dengan hadis yang di atas, menguatkan hadis yang di atas. Qala, kemudian rajul berkata, summa ayun, kemudian apa ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, antazania, kamu berbuat zina,
halilata jarika, dengan istri tetangga kamu. Ya, ini menguatkan hadis yang di atas. Jadi berdasarkan hadis ini, dosa yang terbesar yang pertama syirik, yang kedua membunuh, yang ketiga berzina. Fa anzalallahu azza wa jalla tasdiqoha, maka Allah menurunkan firman-Nya tasdiqoha untuk membenarkan hadis ini. Apa bunyi firman Allah? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Dan orang-orang atau mereka yang tidak menyembah bersama Allah ilahan akhar, Tuhan lain, ya berarti berlaku musyrik atau berbuat musyrik. Wala yaqtulunan nafsa, dan mereka tidak membunuh jiwa, tidak membunuh manusia, allati yang haramallah, Allah telah haramkan. Jadi membunuh orang itu perbuatan haram, illa bil haqqi, kecuali dengan benar. Yang benar ini misalnya apa? Ada orang diponis oleh hakim, ya, ponis hukuman mati. Eksekutor yang mengeksekusi hukuman mati itu tidak berdosa. Kenapa? Karena dia bil haq, membunuh karena perintah pengadilan atau perintah hakim. Tapi kalau membunuh tanpa alasan, itu adalah dosa besar. Wala yaznun, dan tidaklah mereka berzina. Jadi ada 3 juga di sini berdasarkan ayat Al-Quran. Dosa yang pertama adalah syirik, dosa yang kedua adalah membunuh tanpa hak yang diharamkan oleh Allah, dan dosa ketiga yang terbesar, termasuk dosa besar adalah berbuat zina. Siapa yang wa may yaf'al dzalika, siapa yang berbuat demikian, yalqa asama, dia akan menemui dosanya, ya, akan mendapat hukuman yang berat di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Babu bayanil kabairi wa akbariha. Bab yang menjelaskan dosa-dosa besar dan dosa yang paling besar. Hadatsani Amr bin Muhammad bin Bukair bin Muhammad An-Naqid. Hadatsana Ismail bin Uliyah an Sa'id al-Jurairiji. Hadatsana Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi qala. Dari bapaknya, qala berkata bapaknya Bakrah, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kamu saya kasih tahu sebesar-besarnya dosa yang paling besar? Salasan, Nabi bersabda 3 kali. Yang pertama, al-isyraq billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa yang paling besar atau sebesar-besarnya dosa adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menganggap ada kekuatan lain. Menyembah selain Allah. Menuhankan selain Allah. Percaya bahwa ada kekuatan supranatural selain Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada dukun. Ya. Berkeyakinan bahwa yang menyembuhkan itu adalah obat. Saya sembuh karena saya minum obat. Salah. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab obat, saya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perkataan yang seyogianya seperti itu. Kalau tidak bekerja, saya tidak dapat uang. Nah, itu salah. Secara tauhid salah. Saya bekerja sebagai wasilah, perantara, saya dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu
adalah Maha Esa, tunggal, ya. Qul huwallahu ahad. Allahu la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyul Qayyum, yang Maha hidup, Maha berdiri sendiri. Dosa yang kedua dalam hadis ini, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi setelah syirik, dalam hadis ini dosa yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Kenapa dosa durhaka kepada orang tua atau durhaka kepada orang tua merupakan dosa yang sangat besar? Karena orang tua kita ini ya telah mengandung kita, ya, ibu kita mengandung kita wahnan ala wahnin, susah di atas susah, ya, 9 bulan kita dikandung oleh orang tua kita, dilahirkan, ya, wa fisoluhu fi amain, kita disusui 2 tahun, ya. Aniskurli wali walidaik, dalam Al-Quran Allah perintahkan bersyukurlah kepada aku dan kedua orang tuamu, ya. Ini satu paket. Kalau kita hanya bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada kedua orang tua, syukur kita kepada Allah ditolak, ya. Jadi jangan sekali-kali kita durhaka kepada orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah ada di keridhaan orang tua, murka Allah ada di kemurkaan kedua orang tua kita, ya. Mudah-mudahan kita jadi anak yang berbakti dan soleh kepada orang tua kita, ya. Yang ketiga, wasyahadatul zur, ya, dan saksi palsu. Nah, saksi palsu ini bisa di pengadilan. Di pengadilan itu ada 2 saksi, saksi fakta, saksi ahli, ya. Saksi fakta maupun saksi ahli tidak boleh berdusta. Kenapa? Apa? Karena ketika kita berdusta, misalnya saksi fakta berdusta atau berkata bohong atau berkata palsu, ya, maka nanti yang dirugikan adalah salah satu pihak yang berperkara di pengadilan, ya. Jangan kita memberikan kesaksian palsu, ya, padahal kita sudah disumpah ketika memberikan saksi, tetapi masih ada saja orang mungkin, ya, yang syahadatul zur melakukan saksi palsu. Nah, nggak boleh, ya, apalagi sudah disumpah, harus mengatakan yang sebenarnya apa yang kita tahu, ya, berdasarkan fakta-fakta atau berdasarkan ilmu pengetahuan kita, bukan malah dipelintir atau dimanipulasi atau fakta-faktanya dihilangkan, diberikan keterangan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Nah, ini termasuk dosa besar, ya. Nah, ini yang harus ditinggalkan oleh kita ketika kita diminta menjadi saksi di pengadilan, ya. Jangan sekali-kali menjadi orang yang menerangkan atau ketika jadi saksi kita memberikan keterangan yang palsu, ya. Maka Rasulullah SAW muttaqian fajalasa. Nah, Rasulullah kemudian, ya, menerangkan ini, kemudian Rasulullah duduk. Pamazala, senantiasa yukariru, mengulang-ulang, ya, mengulang-ulangnya. Hadis ini diulang-ulang. Hatta kulna, sehingga kami berkata, laitah sakata. Sudah, Rasulullah sudah selesai. Kita selesaikan, diam, stop, ya. Ya, jadi sudah paham, diulang-ulang sampai berulang-ulang, karena pentingnya hadis ini, ya, yaitu merupakan dosa yang sangat besar, maka Rasulullah mengulang-ulangnya. Yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, memberikan kesaksian palsu, ya, khususnya di pengadilan, atau perkataan palsu, ya, keterangan palsu di pengadilan. Itu merupakan dosa yang sangat besar. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Wa hadatsana Yahya bin Habib Al-Harithi hadatsana Khalid wa huwa ibnul Haris hadatsana Syu'bah akhbarana Abdullah bin Abi Bakar an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil kabairi, dalam menjelaskan dosa-dosa besar. Qala, Rasulullah bersabda, asyirku billah,
Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Di sini setelah dari hadis pertama sampai hadis yang kita baca sampai di sini, asyirku billah itu selalu dalam posisi nomor 1. Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbahnya dosa adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidain, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua, ya, kepada ibu, ya, kepada ayah. Tadi sudah katakan ibu jasanya sangat besar sekali kepada kita, begitu juga ayah, ya, memberikan nafkah kepada kita, ya. Ayah kerja siang sampai pulang malam, hujan panas untuk kita, ya, keluarga kita, dalam memberikan apa, jasa orang tua sangat besar sekali, ibu kita maupun ayah kita. Jangan sekali-kali kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Ibadah kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, wa qatlun nafsi, membunuh manusia. Yang keempat, wa qauluz zur, dan berkata yang dusta, bersumpah palsu, ya, berkata palsu, ya, terutama di dalam sidang pengadilan. Ini menguatkan hadis-hadis yang sebelumnya, ya. Intinya ini menguatkan hadis-hadis yang sebelumnya dan saling melengkapi antara hadis satu dengan hadis yang lain, ya, saling melengkapi. Misalnya di hadis yang lain tidak disebutkan uququl walidain, di hadis yang ini disebutkan. Di hadis satu lagi tidak disebutkan syahadatuz zur, di hadis ini disebutkan. Jadi ini bersifat kumulatif, ya. Dosa-dosa yang besar itu secara kumulatif, nanti jumlahnya ada berapa, di akhir kita akan ambil kesimpulan. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa hadatsana Muhammad bin Walid bin Abdul Hamid, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Syu'bah qala hadatsani Ubaidullah bin Abi Bakrin qala sami'tu Anas bin Malik qala, berkata aku mendengar Anas bin Malik berkata, zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-kabair, beberapa dosa besar, ausu ila anil kabair, atau Rasulullah pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqala, maka Rasulullah bersabda atau menjawab, asyirku billah, yang pertama syirik kepada Allah. Wa qatlun nafsi, yang kedua membunuh manusia. Wa uququl walidain, yang ketiga durhaka kepada kedua orang tua. Wa qala, dan Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kamu aku kasih informasi, ya, aku beritahukan dosa yang paling besar dari dosa besar. Qala qauluz zur, Rasulullah menjawab qauluz zur, ya, qauluz zur yaitu berkata dusta atau berkata palsu atau saksi palsu di pengadilan. Au qala syahadatuz zur, atau saksi palsu, ya, ketika memberikan keterangan kesaksian di pengadilan, ini kesaksiannya adalah palsu, dimanipulasi, direkayasa, ya, dibuat yang tidak sebenarnya. Qala Syu'bah zonni annahu syahadatuz zur, berkata Syu'bah, persangkaanku bahwasanya itu adalah syahadatuz zur. Jadi menurut Syu'bah itu bukan qauluz zur tapi syahadatuz zur, persaksian palsu, ya. Ini secara pidana orang yang memberikan saksi palsu adalah sebuah tindak pidana, ya, dalam KUHP ini termasuk tindak pidana. Dia bisa dituntut secara pidana kalau terbukti keterangannya di pengadilan itu adalah keterangan palsu, ya, padahal sudah disumpah, ya, padahal sudah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan persaksian. Namanya saksi, ya, itu harus melihat dan harus mendengar, itu syaratnya saksi, namanya saksi. Maka kalau tidak melihat, tidak mendengar, dia tidak terpenuhi syarat saksi, ya, sehat jasmani, rohani, dan seterusnya, atau cakap hukum kemudian disumpah.
Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Hadatsani Harun bin Sa'id al-Aili, hadatsana Ibnu Wahbin, qala hadatsana Sulaiman bin Bilal an Saur bin Zaid an Abil Gais an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qol, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, istanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 mubiqat ay muhlikat, yang bisa mencelakakan kamu. Karena ini dosa besar, maka disuruh jauhkan oleh Rasulullah, karena itu bisa bikin celaka, ya, celaka kamu, celaka kita di akhirat kelak. Maka kita harus istanibu, jauhi, jangan sekali-kali kita mengerjakan atau mendekati dosa-dosa besar berikut ini. Kila, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mahunna, apa yang harus kami tinggalkan 7 dosa besar itu, atau 7 yang membuat celaka kami di akhirat? Kalau Rasulullah menjawab, asyirku billah, yang pertama musyrik kepada Allah, syirik kepada Allah. Wasihru, yang kedua asyihiru, sihir, ya, santet, ya. Nah, santet di sini berarti ada, santet itu ada berarti dalam Islam, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Nah, di sini ada. Ya, berdasarkan qul a'udzu birabbil falaq itu ada, ya. Berarti di sini santet, ya, berkolaborasi, ya, dengan jin, setan atau iblis, ya, yang dilakukan oleh ahli santet atau orang jahat yang melakukan santet. Nah, dosa santet, sihir, ini dosa besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Wa qatlun nafsi, dan membunuh orang, membunuh manusia, allati haramallah, yang Allah telah haramkan, illa bil haq, kecuali dengan hak. Wa aklu malil yatim. Nah, di sini masuk lagi yang di hadis lain tidak disebutkan, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, ya. Jadi misalkan ada anak yatim, ayahnya meninggal masih kecil, atau kedua-duanya, ibunya juga meninggal, yatim piatu masih kecil, kemudian diangkat walinya untuk mengelola harta anak yatim, ya, mendidik anak yatim dan mengelola harta anak yatim, tapi dimakan, ya, tidak wajar, dimanipulasi, ya, dikorup hartanya, dimakan hartanya. Nah, orang yang seperti itu, dia termasuk melakukan dosa yang sangat besar, ya. Jangan sekali-kali kita makan harta anak yatim, apalagi kita diamanahi, ya, bukannya kita memakan, ya, kita harus menjaga harta anak yatim atau mengembangkan harta anak yatim. Nanti setelah anak yatim sudah cukup dewasa, ya, kita jelaskan meninggalkan warisan ayah kamu, ibu kamu, ini sertifikatnya, ya, dikembangkan, malah berkembang jadi banyak, ya, karena dikembangkan oleh walinya, tentunya pengembangan yang tidak beresiko, ya. Usaha-usaha yang tidak beresiko, jangan sampai dikembangkan malah habis, ya, misalnya diberikan kontrakan, ya, itu kan resikonya kecil, ya, itu tidak hilang, ya, tanahnya tidak hilang, atau kos-kosan, atau aset-aset yang berkembang sehingga harta anak yatim makin berkembang. Nah, di sini memakan harta anak yatim adalah termasuk dosa besar. Wa aklu riba, dan memakan riba, ya, memakan riba. Riba itu apa? Riba itu lugotan asyiadah, menambah, ya. Misalkan kita mengutangi seseorang 2 juta, ya, dalam tempo 2 bulan menjadi 2.200.000. Nah, 200.000 itu menjadi harta riba karena ada ziyadah dari Ra'sul mal, harta pokok. Nah, kenapa di sini riba? Karena akadnya adalah akad tabaru. Akad tabaru ini akad non komersial, ya, non bisnis, kecuali akad bisnis. Jadi akad ada 2.
dalam fikih muamalah. Akad tijari, akad bisnis. Kalau akad bisnis itu untuk usaha, maka bisa mudoroba bagi hasil, musyarakah bagi hasil, musyaroah bagi hasil, musakoh bagi hasil. Ya, tetapi kalau minjam berarti orang butuh uang, berarti kepepet, mendesak buat anak sekolah, ya, atau untuk keperluan lain yang mendesak. Dia minjam, itu bukan akad tijari, bukan bisnis. Akadnya tabaru. Tabaru itu apa? Akad tolong menolong, akad derma, ya, akad nolong. Ketika kita menolong, jangan dibisnisin orang susah, malah dibisnisin tambah susah. Jadi di Islam ini ada akad komersial, ada akad non komersial. Nah, aklu riba di sini dosa besar, ya, bunga dari hasil pinjaman, nggak boleh ya. Yang selanjutnya, watawalla yaumazahfi, lari dari medan perang. Ya, ini ada orang misalnya atau kita, ya, ketika agama diserang, ya, agama diganggu, atau kita sebagai bangsa diserang oleh negara lain, ya, diperangi, ya, prinsipnya diperangi, kita membela diri, kita diperangi membela diri, kemudian lagi berkecamuk perang, kita lari, ya, dari medan perang, itu enggak boleh. Jadi ketika agama diserang, kita harus membela agama kita, ya. Yang selanjutnya, waqadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, melakukan perbuatan qadzaf. Qadzaf ini artinya menuduh perempuan yang baik-baik, yang solehah, yang mukminah, dituduh berbuat zina, ya, tanpa ada bukti, tanpa ada saksi, ya, pembuktiannya tidak kuat, praduga. Nah, itu dosa besar. Jadi tidak boleh kita menuduh atau memfitnah, ya, perempuan yang soleha, yang baik-baik, tanpa bukti, tanpa saksi, dituduh berbuat zina. Ya, itu kan fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah itu akibatnya merusak nama baik orang, ya. Nah, ini merusak nama baik orang yang difitnah, diqadzaf. Karena itu ini termasuk dosa besar. Padahal tidak ada bukti, tidak ada saksi, ya. Karena ini berat, ya, menyebabkan qadzaf ini berpengaruhnya berat terhadap kehormatan seorang wanita, maka di sana saksinya harus 4 orang saksi dan melihat langsung. Itu beratnya pembuktian dari zina. Jadi jangan sekali-kali kita menuduh, ya, seorang perempuan yang baik-baik melakukan zina tanpa bukti. Itu dosa besar, ya. Tanpa saksi, tanpa bukti yang kuat, itu dosa besar. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya, yang terakhir. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Al-Lais an Abi Al-Had an Sa'id bin Ibrahim an Hamid bin Abdurrahman an Abdullah bin Amr bin Al-As anna Rasulullah SAW qol, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, minal kabair, termasuk dosa besar, syatmur rajuli walidayhi, seseorang menyakiti kedua orang tuanya atau menyakiti hati kedua orang tuanya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal yashtimu rajul walidayhi, apakah ada orang yang menyakiti hati orang tuanya, yang menghina orang tuanya? Qala na'am, ya, kata Nabi, ada. Siapa itu? Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu, orang yang menghina atau mengata-ngatai, ya, menjelek-jeleki bapak seseorang, orang tua seseorang, ayah kandung seseorang, maka orang yang dikata-katai tadi atau dijelek-jeleki tadi, dia akan membalas, akan menjelek-jeleki bapak orang yang mengatakan, ya. Jadi itulah disebut dengan syatmur rajul, ya, karena dia mengata-ngatai orang lain, bapak orang lain, kemudian orang lain membalas mengatai bapak kita. Kalau kita tidak mengatai orang itu, tidak menjelek-jelekan bapak orang lain,
tidak mungkin orang lain akan menjelek-jelekan bapak kita. Nah, itu jadi ini termasuk dosa besar. Jadi kita tidak boleh menghina, menyakiti bapak orang lain, nanti ya menjelek-jeleki bapak orang lain, nanti orang itu akan menjelek-jeleki ya bapak kita. Wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummuhu ya, wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu ya. Seseorang yang menghina ibunya, maka orang lain akan menghina juga ibu kita. Seseorang yang menghina ibunya rajul, seseorang, maka orang yang dihina itu akan juga membalik menghina ibu dari rajul. Nah, di sini ya. Jadi termasuk ini bagian dosa besar. Karena kita menghina orang tua dari orang lain, maka dia akan membalas, orang itu akan menghina juga orang tua kita. Ketika dia menghina orang tua kita, itu kan disebabkan oleh kita melakukan menghina orang tua dia, ya. Nah, itu termasuk dosa besar kita ya kepada orang tua kita. Para pendengar rahimakumullah, dari hadis-hadis yang kita baca tadi di dalam Sahih Muslim, ini ada beberapa dosa besar yang saya kompilasi. Dosa besar itu yang pertama syirik ya berdasarkan hadis ini, yang kedua membunuh, yang ketiga berzina, yang keempat durhaka kepada orang tua, yang kelima saksi palsu ya, sihir atau santet, yang selanjutnya memakan harta anak yatim, selanjutnya memakan riba, selanjutnya lari dari medan perang, yang selanjutnya qadzaf atau menuduh perempuan baik-baik berbuat zina tanpa saksi, dan menuduh berbuat zina tanpa saksi. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 saya ulangi lagi. Syirik, membunuh, berzina, durhaka kepada orang tua, saksi palsu ya di pengadilan, sihir atau santet, memakan harta anak yatim, riba, memakan riba, lari dari medan perang, qadzaf ya, qadzaf atau menuduh perempuan yang baik-baik berbuat zina. Ya, para pendengar rahimakumullah, demikian hadis yang saya baca dari kitab Sahih Muslim. Mudah-mudahan kita menjadi paham bahwa dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Ya, dosa besar ini dosa yang tidak tidak Allah ampuni begitu saja. Kita harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha ya, taubatnya kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dosa ada dua, ada dosa kepada Allah, kita bertobat kepada Allah ya, kita menyesal, tidak mau mengulangi lagi ya. Dosa kepada manusia, selain kita menyesal tidak mengulangi lagi, ada keterkaitan dengan al-hukukul adamiyah, hak-hak kemanusiaan, kita minta dihalalkan. Kita minta maaf saya pernah memfitnah kamu, saya minta dihalalkan. Ya, kalau terkait dengan harta, misalnya mencuri, kita minta maaf, harta curian kita kembalikan. Kalau koruptor, harta korupsi kita kembalikan ke rakyat melalui negara. Ya, jadi itu dosa-dosa besar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menghindari kita dari segala dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar, sehingga kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala bersih, suci ya. Qad aflaha man syaqaha wa qad khaba man dassaha ya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dari dosa-dosa, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya dengan dosa-dosa. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.